kan jelas kalau kita kaji hadisnya tungkahul mar'ah ala arba, memang hadis ini secara teksnya dia berafiliasi kepada laki-laki mencari perempuan kan begitu, karena bahasanya adalah mar'atun ya tungkahul mar'ah ala arba kan begitu ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa dipahami dari sisi perempuan mencari laki-laki ya kan begitu. Jadi perempuan kalau kita kaji dari perempuan mencari laki-laki. Nah, wahai perempuan, kalau kamu ingin menikah dengan seorang laki-laki, ya, lihat 4 hal ya. Pertama, lijamaliha, tengok orangnya ganteng atau enggak, kan begitu. Ya, kalau kira-kira malu dibawa ke kondangan, enggak usah, kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lima liha misalnya. Ya, tengok dia ini mapan apa tidak. Kira-kira dia ini udah kerja belum? Ya kan, jangan-jangan pengangguran, ya dia bawa mobil memang jangan-jangan mobil rental kan begitu. Itu perlu diteliti ya, jangan-jangan dia ini belum mapan, jangan-jangan dia ini tidak ada kerja, pengangguran. Banyak yang tertipu begitu, banyak. Artinya apa? Oh, begitu sebelum menikah, ketika melamar luar biasa, ketika sudah menikah ternyata hanya tipu-tipu ya. Ternyata hanya tipu-tipu. Banyak perempuan yang terjebak seperti itu, hanya tipu-tipu, akhirnya tidak mau kerja. Dia tidak mau kerja, nggak mau kan akhirnya istrinya yang kerja, istrinya ngurus anak, istrinya masak, dianya mau tidur aja. Yang banyak laki-laki seperti itu banyak. Nah, jangan hanya karena tertipu dengan apa namanya don't judge the book by its cover. Jadi jangan kita melihat buku itu dari covernya saja. Kemudian yang ketiga adalah linasabiha. Kita harus cari nasab orang baik-baik misalnya. Ya, nasabnya orang baik, misalnya bapaknya ustadz atau bapaknya imam. Ya, tapi tidak melulu itu yang dimaksud baik di sini kan tidak melulu itu ya. Artinya intinya dia dari keluarga baik-baiklah, jangan keluarga perampok, keluarga begal dan sebagainya itu dihindari. Terakhir adalah lidiniha. Ya kan? Lihat agamanya. Nah, kalau kita udah bicara agama, kita harus mengabaikan dijamaliha, kita harus mengabaikan limaliha, kita harus mengabaikan linasabiha. Karena lidiniha ini fazfar bizatidin taribat syadaka. Maka pilihlah yang ada agama untuk apa? Taribat syadaka, agar hatimu tenang. Atau bagaimana misalnya ya dia gagah kan begitu, dia kaya tapi tidak punya agama. Ujung-ujungnya kamu diselingkuhinya. Kenapa? Dia punya tampang kan begitu, dia punya harta. Kan begitu akhirnya kan. Tapi kalau dia punya agama ya bersyukur-syukur kalau dia gagah, syukur-syukur kalau dia kaya, syukur-syukur kalau dia dari nasab yang baik. Itu sudah surga dunia kamu kalau dapat laki-laki atau suami punya 4 itu. Kan begitu, sudah surga dunia itu, sudahlah agamanya bagus, dia gagah pula, dia punya harta, mapan, ya kan. Kemudian dia nasabnya adalah nasab orang baik-baik ya, surga dunia. Tapi payah kayaknya mencari seperti itu. Tentu pilih salah satu. Nah, kalau disuruh pilih salah satu, maka dahulukan agama. Tuh, begitu juga laki-laki. Ya, kita boleh cari yang cantik, tapi harus ada yang agamanya. Kamu bayangkan saja, misalnya, ya, dia cantik, dia kaya, ya kan, tapi agamanya tidak ada. Kamu begitu dia keluar rumah, kamu mulai cemas-cemas ya, macam orang stres. Ini nih kemana nih bini aku nih kan, akhirnya begitu. Akhirnya kamu tidak tenang, hatimu tidak tenang. Akan perlu sekiranya kita tenang, hati kita itu tenang, damai kan begitu. Maka cari yang ada agamanya. Walaupun dia tidak cantik kan, walaupun dia tidak kaya, tapi kalau kita sudah berpegang pada agamanya, insya Allah. Cantik itu kan relatif. Bagi sebagian orang yang A yang cantik, tapi bagi sebagian orang yang B yang cantik. Cantik itu relatif saja. Ya, tidak melulu sama penilaian terhadap orang yang cantik, tidak melulu sama. Begitu juga kegagahan. Kegagahan itu relatif. Tidak melulu sama penilaian terhadap orang yang gagah. Nah, perempuan ini bisa menyukai ini, walaupun bagi perempuan yang lain dia itu tidak gagah kan begitu. Tapi bagi perempuan yang ini ya seseorang itu gagah, kan relatif intinya. Ya tidak mesti sama gagah dan apa namanya dan